Haleluya, selamat datang kepada rumah Tuhan. Terima kasih untuk Kor Sharon, untuk lagu yang telah dinaikkan kepada Tuhan. Lagu itu sangat indah dan pagi ini saya mau bagi sebuah pesan yang diambil dari firman Yohanes 16 ayat 7. Khotbah hari ini berjudul Apa arti kenaikan Kristus bagi kita? Apa arti kenaikan Kristus bagi kita? Apa yang kita lihat di ayat bacaan kita hari ini adalah sesuatu yang mungkin tidak kita sangka. Dan ini adalah hal yang baik bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Dan adalah hal yang baik juga bahwa Yesus sudah pergi. Agak aneh terdengarnya kan? Tapi ini bukan berasal dari saya, ini berasal dari Yesus sendiri. Yesus sendiri yang bilang, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Dan sebagian dari kita mungkin berpikir, bagaimana mungkin itu adalah hal yang baik? Bukankah lebih baik jika Yesus tidak pergi, jika dia tidak naik? Bayangkan kalau Yesus setelah bangkit, dia datang kepada para murid-muridnya dan dia bilang, ayo kita mulai bekerja, kita bekerja bersama-sama, bersama muridnya. Tapi bukankah itu akan menjadi hal yang luar biasa jika Yesus membangun gereja dari kota ke kota bersama murid-muridnya? Namun, Yesus berkata bahwa ia pergi demi keuntungan kita dan lebih baik jika ia pergi. Dan saya ada 5 poin yang akan saya kupas di sini. 5 poin. 1, mengapa lebih baik jika Yesus pergi? Jadi ada 5 poin. Dan 1, kita memiliki akses kepadanya. 2, kita menerima kuasanya. 3, kita menerima karunia-karunia. 4, kita menerima keberanian untuk bertobat. Dan 5, kita dapat naik ke surga. Sekarang coba kita kupas satu persatu. Pertama, Kristus yang telah naik ke surga memberi kita jalan masuk kepadanya, sehingga kita punya akses kepadanya. Nah, kalau kita bayangin, berapa banyak orang di sini bisa makan siang bersama dengan Perdana Menteri Lawrence Wong. Dan saya mencari di internet gimana caranya ya. Kalau kita mau makan siang bersama dia dan saya baca, kita harus menulis surat ke kantor Perdana Menteri kita dengan alasan yang jelas dan kita harus kasih tahu kita siapa, kualifikasi kita apa aja, dan apa yang akan kita dan apa gunanya pertemuan ini. Dan kita harus menunjukkan bahwa kita itu layak untuk waktunya. Dan kalau kita tidak layak untuk bertemu dengan Perdana Menteri kita, apa yang membuat kita berpikir bahwa kita layak untuk bertemu dengan Yesus jika Yesus berada di sini dalam kedagingnya? Sangat panjang kan antreannya jika Yesus ada di sini. Jika Yesus ada di sini dalam bentuk manusia, pasti orang ngantri kan untuk bertemu dengannya kan? Dan jadi, kalaupun kita berada di bumi, kita tidak memiliki akses kepada Yesus. Dia akan terbatasi ruang dan waktu. Tetapi di sisi lain, ketika dia bangkit, dia memberikan kepada kita akses kepadanya. Dan seberapa tinggi Yesus pergi, seberapa tinggi dia naik, Yesus secara fisik naik kan, tapi dia memasuki alam surgawi kan, di mana Bapa berada. Dan kita melihat itu di 1 Petrus 3 ayat 22. Dikatakan, ia duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Jadi ketika Yesus naik ke surga, dia membebaskan dirinya dari batasan ruang dan waktu secara fisik. Jadi Yesus berhenti menjadi seorang yang manusia yang lokal, dan dia menjadi pribadi yang global. Jadi pelayanan dia tidak lagi terikat oleh tubuhnya secara fisik, tetapi pelayanannya menjadi suatu pelayanan global, suatu pelayanan surgawi yang global. Dan dia menjadi hadir secara rohani melalui
Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 dikatakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Jadi Yesus, Dia datang kepada kita melalui Roh Kudus. Roma 8 ayat 9 dikatakan. Di sini Roh Kudus disebut Roh Kristus. Dikatakan, "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam dalam kamu, tapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus." Jadi Roh Kudus adalah Roh Kristus. Dan Rasul Paulus, dia merasa terpukul karena keterbatasan fisik dalam pelayanannya. Dia terbatasi oleh ruang dan waktu. Dan kita melihat itu seringkali di pelayanannya. Dan kita pun kita pun kalau misalnya kita ada teman yang nikah di luar negeri, kita tidak bisa hadir, kita pun juga suka bilang, ya kita hadir, kita tidak bisa hadir secara fisik, tetapi kita hadir secara dalam pikiran. Dan Rasul Paulus dengan hal yang serupa juga mengekspresikan keterbatasan fisiknya dengan cara yang serupa. Tapi Yesus tidak memiliki masalah itu lagi. Jadi hati Paulus selalu bersama dengan jemaatnya, tapi dia tidak bisa benar-benar berada di sana. Namun Yesus tidak memiliki masalah itu lagi, karena meskipun kita tidak dapat melihatnya, dia sebenarnya ada di sini. Jadi Yesus yang telah naik ke surga tidak terikat oleh ruang dan waktu, dan kita bisa dan kita memiliki akses kepada Yesus karena dia sudah pergi dan naik ke surga. Ya. Jadi kita dapat mengakses Yesus karena Yesus telah naik. Nah, sekarang poin yang kedua, Kristus yang telah naik ke surga memberi kita kuasanya. Dan Yesus berkata bahwa setelah dia naik, dan karena dia naik, murid-muridnya akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang telah dia lakukan. Kita lihat Yohanes 14 ayat 12. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Dan kalau kita ingat di perjanjian lama, ada Nabi besar Elia, dia melakukan banyak sekali mujizat. Dia melakukan sebanyak 7 mujizat selama hidupnya. Dan dia naik ke sorga kan, tetapi sebelum dia naik ke sorga, muridnya Elisa datang kepadanya dan bilang, "Berikan kepadaku 2 porsi dari rohmu." Jadi ketika Elisa meminta bagian Jadi Elisa meminta bagian ganda dari roh Elia, dan sebelum Elia naik ke surga, dia memberikannya kepada Elisa. Jadi kalau kita baca, Elia melakukan total 7 mujizat selama hidupnya, namun Elisa melakukan 14 mujizat. Jadi benar-benar 2 kali lipat jumlahnya. Dan setelah Yesus naik, Roh Kudus turun. Dan kita melakukan mujizat-mujizatnya. Di dalam Alkitab terekam bahwa ada 37 mujizat yang Yesus lakukan. Dan banyak lagi yang tidak terekam di Alkitab. Tapi berapa banyak mujizat yang telah terjadi sejak Yesus pergi? Lebih dari 2 kali lipat kan? Jadi ini karena dia sudah naik. Maka kita memiliki kuasa untuk melakukan semua mujizat-mujizat ini melalui kuasa Roh Kudus. Dan coba kita berhenti sejak di sini dan coba kita pikir, mengapa Yesus tidak dapat di bumi saja dan dia panggil Roh Kudus untuk turun saja? Jadi kalau begitu kan kita jadi bisa punya dua-duanya. Ada Yesus secara fisik dan ada Roh Kudus. Jadi Yesus bisa saja kan panggil Roh Kudus turun selama dia masih di bumi. Jadi mengapa Yesus masih perlu pergi? Mengapa Yesus perlu naik? Kalau kita lihat di Yohanes 7 ayat 39 dikatakan penjelasannya. Yang dimaksudkannya
Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi, mengapa roh itu belum diberikan? Karena Yesus belum dimuliakan. Ini berbicara soal kenaikannya masuki surga. Karena Yesus perlu naik dulu, lalu dengan kuasa yang dia terima dari kenaikannya itu sebagai Raja segala raja, dia memiliki kuasa itu, barulah dia memberikan kepada kita Roh Kudus. Jadi Yesus harus dimuliakan terlebih dahulu, dia harus naik terlebih dahulu, dan kemudian sesuai dengan kekayaan kemuliaannya, setelah dia dinobatkan, dia mengirimkan kuasa kepada kita melalui Roh Kudus untuk menguatkan batin kita. Efesus 3 ayat 16, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Jadi, coba kita bicara soal kekuatan. Apa ini kekuatan? Siapa yang suka dengan kekuatan di sini? Jadi inilah bagaimana Rasul Paulus menjelaskan kekuatan ini. Efesus 1 ayat 19 sampai 21 dikatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi kuasa ini melampaui segala-galanya kan. Jadi ini adalah sebuah kekuatan yang sangat luar biasa yang membangkitkan Yesus dari kuburan dan membuatnya dapat naik ke surga. Apakah kita mau kekuatan ini? Amin. Mau ya, amin. Karena ini adalah lebih daripada kekuatan fisik. Ini adalah sebuah kekuatan rohani. Dan beberapa kita di sini mungkin berpikir, apa kekuatan rohani? Bagaimana itu dapat membantu aku dalam kehidupanku sehari-hari? Kita bisa memikirkannya dengan cara seperti ini. Kita semua adalah manusia dan kita semua digerakkan oleh rasa kasih atau rasa takut. Dan apa yang orang tidak sadari adalah kebanyakan orang lebih banyak didorong oleh rasa takut. Takut akan rasa sakit, takut ketidaknyamanan, takut ditolak, takut tidak memiliki cukup uang, takut tidak cukup baik, takut bahwa kita tidak disetujui oleh orang-orang, takut menjadi biasa saja atau rata-rata, takut kesepian, dan takut akan kematian. Daftarnya dapat terus bertambah kan? Apa yang mendorong kamu hari ini? Ketakutan apa yang mendorong kamu? Di sisi lain, kekuatan rohani bukan suatu kuasa yang fisik, tetapi adalah suatu kekuatan yang pribadi yang mengubah kita dari didorong ketakutan menjadi didorong kasih. Dan kita melihat ini di dalam Yesus. Yesus tidak menggunakan kuasanya sebagai anak Allah untuk menghukum atau menghancurkan kita, tetapi untuk melayani kita. Jadi dia menggunakan kuasanya untuk melayani kita dalam dagingnya dan untuk mengambil dosa kita, untuk mati bagi kita. Kuasa rohani adalah soal digerakkan oleh kasih daripada ketakutan. Dan apa rasanya untuk terdorong oleh kasih? Berapa orang di sini memiliki anak? Kalau ada seseorang memiliki pisau dan mengancam anakmu, kalian akan takut akan pisau itu, tapi kalian akan tetap menjaga anak kalian kan? Karena kasih membuat kita berani. Kasih membuang rasa takut itu untuk alasan yang lebih mulia. Dan kasih mengubah kita menjadi orang yang lebih baik. Dan
jutaan orang sepanjang sejarah menemukan bahwa kasih Kristus dan kuasa rohani yang Dia berikan kepada kita membuat kita memiliki kemampuan untuk dapat menderita, untuk dapat mengasihi bahkan musuh kita. Jadi kasih Kristus mengubah kita menjadi lebih baik dan kita menjadi tidak terlalu egois, tidak terlalu takut, tidak terlalu mudah putus asa. Kekuatan rohani adalah kemampuan untuk bertindak atas dasar kasih dan bukan rasa takut. Dan tanpa kekuatan ini kita tidak dapat melayani. Dan Rasul Paulus dia memiliki semua kualifikasi secara fisik, secara intelek, dan tapi apa yang dia bilang di 1 Korintus, dia bilang di 1 Korintus Paulus bilang bahwa di Filipi 4 ayat 12-13 Rasul Paulus mengatakan ini, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan, dan segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan banyak orang mengambil ayat ini dan mereka mengatakan, aku dapat melakukan apa saja, dan mereka jadi pede kalau mereka bisa melakukan apa saja, tapi untuk kepentingan mereka sendiri. Dan itu salah. Karena sebenarnya kekuatan yang Yesus berikan pada kita adalah untuk melayani orang lain dan bukan diri kita sendiri. Dan kekuatan rohani adalah kemauan untuk pergi ke tempat yang paling rendah untuk dapat membangkitkan orang-orang di sana untuk mereka dapat naik ke tempat yang lebih tinggi. Itulah kekuatan rohani yang memampukan kita untuk turun ke tempat yang rendah dan membawa orang ke tempat yang tinggi. Dan ini rupanya seperti para suami membela istri mereka. Dan suami memprioritaskan kebutuhan istrinya daripada kebutuhannya sendiri. Dan ini kasih seperti ini juga rupanya seperti istri yang melayani orang lain, suaminya daripada dirinya sendiri. Seperti orang tua yang mengasihi anaknya dan anak-anak yang menghormati orang tuanya. Apakah ini sesuatu yang kita butuhkan? Apakah pernikahan kalian, keluarga kehidupan kalian sesuatu yang sesuai kebayangan, sesuai ekspektasi kalian, atau hancur? Apapun itu, kita butuh kekuatan Yesus ini. Dan ini kabar baiknya. Kita ada akses kepada kekuatan rohani ini dalam nama Yesus. Dan kuasa rohani ini dan dengan kekuatan yang rohani, dan kekuatan rohani, semua kekuatan fisik kita digunakan untuk melayani orang lain, untuk membangkitkan gereja, membangkitkan orang-orang. Jadi, sekarang kita masuk poin nomor 3. Kristus yang telah naik memberi kita karunia-karunia. Dan ketika seorang jenderal memenangkan sebuah pertempuran, ia akan membagikan rampasan perang kepada para prajuritnya. Dan Paulus Paulus berkata bahwa Yesus membagikan rampasan perang kepada kita. Dan itu adalah hadiah dari kemenangan Kristus ketika dia dinobatkan menjadi raja di atas segala raja. Jadi kenaikan Yesus adalah upacara penobatannya. Dan Yesus membagikan semua rampasan perang itu, dan kita menyebutnya sebagai
karunia-karunia rohani. Efesus 4 ayat 7-8 dikatakan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Jadi dia memberikan pemberian kepada manusia, dan pemberian-pemberian ini gunanya untuk memperlengkapi seorang dengan yang lain dan memperlengkapi gereja untuk pelayanan, dan ini karunia-karunia roh ini, tidak semua orang menerima karunia yang sama. Kita semua mendapatkan karunia yang berbeda. Roma 12 ayat 6-8. Roma 12 ayat 6-8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang bagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang beri pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi kita harus sadar, Tuhan sudah berikan kepada aku talenta dan keterampilan apa saja. Dan ada 2 jenis pemberian, talenta dan keterampilan. Ada dua jenis pemberian. Pertama adalah talenta dan keterampilan, dan kedua adalah karunia kepribadian. Dan talenta dan keterampilan ini sangat jelas kalau kita lihat di KUR, di band, di tim penerjemahan, tim audiovisual, di tim desain, di tim pelayanan. Jadi kita ada banyak sekali talenta di gereja sini kan, dan ada banyak sekali keterampilan yang jelas dapat kita lihat, dan Tuhan telah memberikan kepada kita banyak sekali talenta yang berbeda-beda untuk membangun gerejanya. Dan kedua, karunia kepribadian, dan di sini kita semua memiliki kepribadian yang berbeda. Beberapa dari kita mungkin karismatik, mungkin ada yang lebih ramah tamah, ada yang murah hati, dan banyak sekali di sini yang murah hati ya, yang selalu ingin memberi lebih ya. Dan beberapa dari kita memiliki karunia belas kasihan, dan kita secara alami lebih mudah memaafkan, dan kita tidak cepat menghakimi orang-orang. Tapi di sisi lain, ada juga beberapa dari antara kita yang memiliki karunia keunggulan. Karunia keunggulan di mana kita punya standar yang tinggi, dan kita tidak suka ketika standar itu tidak tercapai. Dan orang yang memiliki karunia ini kadang ketika standarnya tidak tercapai, mereka bisa marah. Tapi kepada kalian memiliki karunia keunggulan ini, kalian harus ingat energi kalian penting dan digunakan untuk memajukan gereja. Dan kalau semua orang seperti aku sangat santai, ya banyak pekerjaan tidak akan beres, jujur saja. Tapi jadi kita perlu energi keunggulan ini, dan kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk kalian. Tapi tolong jangan menggunakan ini sebagai alasan untuk memarahi orang lain dengan alasan ini adalah karuniamu kepada gereja ya. Jadi amarahmu, tenagamu itu berharga kepada kami ya. Tapi intinya wujud dari kepribadian kalian
itu adalah karunia kepada gereja dari Tuhan. Jadi apapun kepribadian kalian itu, apapun itu semua adalah anugerah dari Tuhan untuk kita semua. Kita semua diciptakan dengan luar biasa dan penuh ketakutan. Amin. Sekarang, ketika karunia-karunia rohani kita dipenuhi kekuatan Kristus, itulah yang membangun gereja. Disitulah kita menjadi rendah hati, menjadi pelayan Tuhan yang rendah hati dan semangat untuk melayani sesuai kemampuan dan sesuai karunia dan selanjutnya kita menerima keberanian untuk bertobat. Kita menerima keberanian untuk bertobat. Dan ada dua murid Yesus yang mengkhianati Yesus, Yudas dan Petrus. Tetapi Petrus bertobat dan Yudas tidak. Apa bedanya? Apakah Petrus lebih unggul? Tidak. Petrus tidak lebih baik dari Yudas. Bedanya adalah Yesus berdoa untuk Petrus. Itulah bedanya. Lukas 22 ayat 31-32. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Lihat apa yang Yesus bilang di sini. Dia tidak bilang bahwa Petrus tidak akan jatuh, tetapi ketika dia jatuh, dia akan bangkit lagi. Dia akan bertobat. Kenapa? Karena Yesus sudah berdoa untuknya. Tapi ketika Yudas jatuh, ketika Petrus jatuh, dia merasa bersalah kan? Dan rasa bersalah itu membuat dia mendekat kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus dan dia bilang, Yesus maafkan aku. Tapi Yudas, ketika dia jatuh, dia memiliki rasa bersalah ini, dosa ini dalam hatinya, dan hati Yudas malah menjauhkan dia dari Tuhan, menjauhkan dia dari Yesus, sampai dia bunuh diri. Sampai dia mengambil nyawanya sendiri, karena dia mau membayar rasa bersalah itu dengan nyawa dia sendiri. Jadi, apakah rasa bersalahmu membawamu mendekati Yesus atau menjauhinya? Saya percaya bahwa kita ada di sini karena ketika kita berdosa, kita masih mau mendekat kepada Yesus. Amin. Dan kita masih mau berkata, Yesus ampunilah aku. Dan kita kadang-kadang melihat cermin dan kita bercermin diri dan kita melihat betapa kotornya kepribadian kita dan kita bilang, Tuhan bersihkan aku, tolonglah aku. Dan ketika itu terjadi karena Yesus sedang berdoa untuk kita. Dengan cara yang sama dia berdoa untuk Petrus, dia pun berdoa untuk kita dengan cara seperti itu. Ketika dia naik. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi Yesus adalah pembela kita. Siapa yang melawan kita tidak dapat bertahan ketika Yesus berada di sisi kita. Amin. Mari kita memiliki rasa percaya diri dalam Yesus. Mari kita percaya kepada Yesus. Jadi kita ada keberanian untuk bertobat. Dan apa yang terjadi ketika kita bertobat?
Coba kita lihat Efesus 1 ayat 7-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi kita ada pengampunan melalui darahnya, dan berapa banyak pengampunan yang kita terima. Dikatakan di sini menurut kekayaan kasih karunia, dan betapa kayanya kasih karunia Yesus. Kita tidak dapat menghitungnya, kan? Dan apa yang dilakukan? Dia melimpahkannya kepada kita. Dia melimpahkannya kepada kita. Jadi kalau kita harus melimpahkan sesuatu, pasti kita akan membuka tangan kita lebar-lebar, kan, kalau kita melimpahkan sesuatu, kan. Jadi Yesus melimpahkan pengampunan dan penebusan kepada kita menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ini adalah juru selamat kita. Yang duduk di tata surgawi. Dia melimpahkan kasih karunia kepada kita. Dan ini berarti bahwa kita dapat bertobat dengan berani. Dan mungkin kita jatuh dalam dosa, kita merasa bersalah, tetapi kita juga dapat merasa berani dan dapat merendahkan hati kita, datang kepada Tuhan dan minta maaf saja. Dan Allah kita sebaik itu. Hanya kekristenan yang ada. Allah seperti ini, di mana kenaikan Kristus membuat kita dapat bertobat dengan berani, dan keberanian membuat kita keberanian untuk bertobat dan keberanian untuk berubah, karena Yesus berdoa untuk kita. Poin terakhir, poin nomor 5, kita akan naik ke tempat yang tinggi. Jadi coba kita lihat ini dalam perspektif sejarah penebusan. Dalam arti kalau kita melihat kisah Alkitab dari awal sampai akhir, kurang lebih adalah penciptaan, kejatuhan, penebusan, lalu pemuliaan. Jadi ini adalah 4 tahap kisah Alkitab. Dan kisah Kristus juga mengikuti pola ini, di mana ada inkarnasi, kemudian kematian, lalu kebangkitan, dan terakhir kenaikan. Dan ketika kita percaya pada Kristus, kita dijadikan satu dengannya, kita bersatu dengannya dalam iman. Dan ini adalah hal menariknya. Apa yang terjadi kepada Kristus secara fisik, kita alami secara rohani. Apa yang Yesus alami secara fisik, kita alami secara rohani. Jadi, artinya, contohnya, dalam inkarnasi, Kristus datang, kan, dia lahir kepada kita dalam daging, kan, dia mengambil manusia secara kekal, dia menjadi sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, dan bersatu dengan kita. Dan setelah inkarnasi, dalam kematiannya dia menanggung dosa kita dan mati menggantikan kita. Dan apa yang terjadi pada saat kenaikannya? Pada saat kenaikannya, kita menjadi satu dengan dia. Kristus membawa kita ke dalam surga, karena Kristus membawa kita ke dalam surga melalui tubuh fisiknya. Kita lihat Ibrani 10 ayat 19 ayat 20. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi, Yesus membuka jalan yang baru supaya kita dapat masuk kemana? Tempat yang kudus. Ayat 19, ya kan? Keberanian memasuki tempat kudus melalui
darah Yesus. Itu berarti Yesus ada di surga sekarang. Dan rohnya bersama kita di sini sekarang. Dan kita di sini sekarang. Tetapi roh kita di mana? Di atas. Di dalam Yesus. Di mana dia berada. Di surga. Di tempat kudus. Amin. Efesus 1 ayat 3. Rasul Paulus mengatakan ini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga, di tempat surgawi. Amin. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Jadi bagaimana kita dinaikkan? Nah, inilah kebenaran. Di dalam Kristus yang ada di sorga, kita berada di sorga secara rohani. Jadi kalau kita simpul, Kristus turun untuk membawa Allah kepada manusia, dan Kristus naik untuk membawa manusia kepada Allah. Haleluya. Jadi, kalau yang kita lihat di Alkitab, apa yang terjadi secara rohani akan diikuti. Jadi, ketika ketika kita berdoa, ketika kita melayani, ketika kita menjalankan ibadah, ini adalah suatu ini adalah pertanda, ini adalah bayangan dari surga. Jadi ketika kita kumpul di gereja hari ini kita berada di surga, ini adalah bayangan surga. Dan kita lihat di 1 Tesalonika 4 ayat 17, sudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan bersama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi melalui iman kita bergabung dengan dia dalam kenaikannya. Pertama-tama secara rohani, kemudian secara fisik. Jadi kesimpulannya adalah hal yang baik bahwa Yesus telah naik. Amin. Ini adalah hal yang baik karena kita memiliki akses kepadanya, kita memiliki kuasanya, kita menerima karunia-karunia-Nya, kita menerima keberanian untuk bertobat, dan kita bisa naik ke surga. Dan kunci untuk menerima semua manfaat dan berkat ini adalah iman. Kita harus percaya bahwa Kristus ada di sini, percaya bahwa dia memberi kita kuasanya, karunia-Nya, bahwa dia bersyafaat untuk kita, dan bahwa roh kita duduk bersamanya di sorga. Sudah ada bait suci di sorga. Di sorga ada bait suci, dan semua kita adalah batu-batu hidup di dalam bait suci itu, melalui Roh Kudus. Jadi apa aplikasi dari pesan ini? Aplikasinya adalah ini. Renanglah dalam manfaat ini. Rendam semuanya. Kristus sekarang, di detik ini pun. Dan doktrin kenaikan sering dilupakan oleh gereja, tapi kita harus ingat akan apa yang sedang terjadi sekarang. Yesus ada di atas sana, sekarang ini, dan kita harus serap semua ini, semua manfaat yang Yesus berikan kepada ini, supaya kehidupan kita disembunyikan di dalam Kristus dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 3-4. Dikatakan, sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak,
kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi ini adalah janji kita, ini adalah harta kita, ini adalah warisan kita. Dan ini poin terakhir, kalau kita berenang di laut, gak peduli seberapa banyak bagian dari tubuh kita di bawah air, asal kepala kita di atas air, kita akan baik-baik saja kan? Dan kepala kita telah naik. Dia ada di atas air. Jadi apapun yang kamu alami sekarang ini, mungkin hal tidak baik di rumah atau di pekerjaan, atau mungkin dokter memberikan kamu kabar buruk, atau mungkin sekolah terlalu berat. Mungkin kamu merasa kehabisan. Kamu merasa buruk akan dirimu. Tolong percaya ini. Mungkin kamu berada di bawah air, tapi kepalamu di atas air. Jadi kamu akan baik-baik saja. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami datang kepadamu dalam nama yang berada di atas segala nama, yaitu nama Yesus. Bapa, kami ucap syukur kepadamu. Kami ucap syukur kepadamu untuk realitas yang luar biasa ini yang Yesus berikan kepada kami, yaitu bahwa Dia berada di tempat yang surgawi dan bahwa kita juga berada bersama-sama dengan Dia dalam roh. Bapa, bantulah kami untuk menerima semua manfaat yang Yesus berikan. Bantulah kami kasih karunia ini. Lebih banyak kasih karunia lagi. Limpahkanlah kepada kami ya Bapa. Bantulah kami untuk dapat berjalan setiap hari di dalam manfaat-manfaat ini. Bantulah kami untuk menerimanya. Berikanlah kami imannya. Berikan kepada kami pengharapannya. Untuk dapat menang atas segala masalah, segala rasa sakit. Dan Bapa, penuhilah kami dengan kuasa rohani. Dengan kasih. Bukan kasih kami, tapi kasih yang mengalir dari tata surgawi Yesus Kristus. Penuhilah kami ya Bapa. Kiranya gereja Sion dipenuhi dengan kuasa rohani, penuh dengan karunia rohani. Kiranya kami menggunakan karunia-karunia kami untuk melayani satu sama lain dan untuk memuliakan Engkau, bukan untuk melayani diri kami sendiri. Kami mengucap syukur kepadamu dan kami minta segenap doa ini dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan.